Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Danetino di 462019 dan teman saya Lisa Sarawati Muri di 46 2019 052. Kami dari Universitas Kristen Satyawacana, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Di sini kami akan melakukan pemasangan NGT yang dimana tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan pasien yang tidak bisa makan secara oral. Selamat menyaksikan. Sebelum kita melakukan pemasangan NGT, yang pertama kita lakukan adalah mempersiapkan alat dan juga bahan. Untuk alat dan bahan pemasangan NGT antara lain adalah ada selang NGT, jelly, Hipafix, cotton bud, spet 5 cc, spet 50 cc, sarung tangan, gunting, stetoskop, susu, air, bengkok, perlak dan pengalas, dan tisu. Halo, selamat siang. Benar dengan Pak Daniel? Sudah masuk sini sejak kapan, Pak? Oh, 3 hari yang lalu ya. Namanya Pak Daniel kan? Boleh saya lihat gelangnya? Gimana kabarnya hari ini, Pak? Yang dirasakan apa? Oh, sakit mulutnya, nggak bisa makan. Oke, karena Bapak tidak bisa makan, hari ini saya akan melakukan pemasangan NGT. Perkenalkan, saya perawat Lisa. Jadi, walaupun Bapak tidak bisa makan maupun sariawan, kebutuhan nutrisi Bapak akan terpenuhi. Begitu. Nanti untuk prosedurnya kurang lebih saya akan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kemudian saya akan memasukkan selang ke hidung Bapak. Nanti agak terasa sakit atau tidak enak, namun akan tetap dilakukan. Kemudian saya akan masukkan susu melalui selang itu. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan, Pak? Oh iya, tidak ada ya, Pak. Kalau tidak ada, saya permisi cuci tangan dulu. Permisi, Pak. Langkah yang pertama, kita pasangkan perlak dan pengelas. Permisi Pak Daniel, saya pasangkan perlak dan pengalasnya ya. Kemudian kita dekatkan bengkok ke dekat pasien. Setelah itu kita posisikan pasien ke posisi semi-volar supaya memudahkan kita untuk pasang selang NGT-nya. Kemudian setelah itu kita gunakan sarung tangan. Setelah menggunakan sarung tangan, kita lihat dulu hidung pasien apakah bersih atau kotor. Jika kotor, kita bersihkan menggunakan cotton bud. Permisi ya, Pak. Oke, sudah bersih hidungnya, Pak. Kemudian, kita ukur selang NGT dari hidung menuju ke telinga, kemudian sampai ke arah dada. Setelah itu, kita pakai jeli, kemudian oleskan pada ujung selang NGT sekitar 10 hingga 20 cm. Kalau sudah diolesi jeli, kita masukkan selang NGT-nya ke hidung pasien. Permisi Bapak, saya akan memasukkan selang. Akan terasa sakit, namun Bapak harus berupaya untuk tetap tenang ya. Agak sakit dan tidak nyaman ya, Pak. Kalau sudah memasukkan selang, maka selanjutnya kita klem selang terlebih dahulu. Klem pada ujung dari selang NGT-nya. Kemudian letakkan di dekat pasien.
Untuk memastikan selang NGT masuk ke lambung pasien atau tidak, kita melakukan pengecekan dengan 3 cara. Yang pertama, lakukan aspirasi dan kita lihat apakah ada cairan yang keluar atau tidak. Yang kedua, kita masukkan udara melalui selang NGT dan kita dengar melewati lambung apakah terdengar suara atau tidak. Kemudian yang ketiga, kita masukkan selang NGT ke dalam air. Oke, kita lakukan satu persatu. Yang pertama, kita lakukan aspirasi pada lambung menggunakan spade. Kemudian kita lihat jika ada cairan warna kuning maupun hijau yang keluar, maka selang NGT sudah masuk pada lambung. Kemudian kita masukkan udara ke lambung melalui selang NGT sambil kita dengar apakah terdengar suara pada lambung. Jika terdengar suara pada area lambung, maka dipastikan bahwa selang NGT telah masuk ke lambung. Kemudian cara yang ketiga adalah memasukkan selang NGT ke dalam air. Selang ini kita masukkan. Jika ada gelembung yang keluar, maka selang NGT masuk ke paru-paru. Namun jika tidak ada apa-apa, maka selang NGT masuk ke dalam lambung. Setelah pengecekan telah selesai, kita klem kembali selang NGT-nya dan kita lakukan fiksasi atau kita plester selang NGT-nya. Permisi, Pak. Setelah selesai, maka kita masukkan cairan ke dalam corong. Kalau sudah selesai, maka kita buka klemnya dan biarkan cairannya masuk pelan-pelan agar kebutuhan nutrisi pasien terpenuhi. Setelah itu kita klem lagi, terus kita masukkan air putih, kemudian buka, dan jika air putihnya telah habis, kita klem kembali lagi. Bagaimana rasanya, Pak? Semoga setelah ini lebih nyaman ya, Pak. Kalau sudah selesai, kita bersihkan area mulut dan hidung pasien. Kemudian kita bereskan dan rapikan semua alat-alat. Permisi apa ya? Baik Pak Daniel, untuk pemasangan selang makan ataupun selang NGT sudah selesai. Susu juga sudah kami masukkan ke dalam tubuh Bapak. Bagaimana Pak perasaannya setelah dilakukan pemasangan NGT? Oh, lebih enak ya, baik. Semoga saja tidak ada masalah, tidak ada keluhan apapun. Namun jika Bapak ada keluhan, Bapak boleh memanggil saya di ruang nurse station dengan memencet tombol di samping tempat tidur Bapak. Kurang lebih begitu ya Pak. Saya perawat Lisa, pamit. Semoga Bapak cepat sembuh dan sampai bertemu kembali Pak. Terima kasih. Sekian dari video kami ucapkan terima kasih.